Enggak sedih lagi. Sekarang aku seneng banget gitu. Nanti ada lagu lagi ya, seneng Iya, banget ada ya. lagu. Di sini aku hampir 2 minggu. Baru 2 minggu. Iya. Gimana rasanya di tempat yang baru? Alhamdulillah senang, bahagia, bersyukur banget. Ayo. Saya juga agak empuk, sama-sama empuk sih kalau kasus sana sini sama aja sih. Ya namanya tempat cepet sama, tempat ini juga sama. Yang membedakan ya situasinya dan keadaannya aja sih. Usai menuai sorotan tajam dari warganet serta menjadi buah bibir pembicaraan paling hangat, sosok Agus Salim belakangan ini terbilang jarang untuk tampil di hadapan publik. Sontak saja, publik pun dibuat bertanya-tanya tentang seperti apa kabar terbaru Agus saat ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim Cumi-Cumi sontak bertolak ke kediaman baru milik Agus Salim. Mengingat saat ini ia sudah bertempat tinggal di sebuah apartemen cukup mewah, buah pertolongan sesosok wanita bernama Ibu Sisi. Dan dalam sebuah momen yang spesial itu, tim Cumi-Cumi pun berkesempatan untuk meliput apartemen baru milik Agus Salim secara eksklusif. Ya. Halo, Dari mana? dari media. Oh, mau lihat Agus. Mau lihat Agus. Oke, silakan. Apa kabar Agus? Halo Agus, apa kabar Agus? Alhamdulillah baik. Dan selamat datang di rumah barunya Agus. Ini tempat tinggal terbarunya Agus ini. Udah Ya, berapa? Inilah keadaannya. Di sini aku hampir 2 minggu. Baru 2 minggu. Iya. Gimana rasanya di tempat yang baru? Alhamdulillah senang, bahagia, bersyukur banget. Dikasih tempat tinggal sebagus ini sama di apartemen ini sama musisi. Senang banget lah, bersyukur banget aku sama musisi. Tempatnya nyaman, adem, enak, tenang juga. Musisi itu orang yang ngebantuin Agus. Iya, orang yang ngebantuin Agus dari mulai ngebantuin tempat tinggal, terus dia juga ngelatih fisik Agus supaya lebih fresh gitu. Dan akhirnya sekarang Agus tuh lebih bersemangat hidup. Ya, sudah 2 minggu berlalu sejak Agus menempati apartemen baru pemberian Ibu Sisi. Tentunya, kenyataan ini merupakan berkah indah untuk Agus di halaman-halaman terakhir buku perjalanan hidupnya di tahun 2024 yang penuh dengan lika-liku. Apalagi, Ibu Sisi tampak tidak main-main untuk memberikan fasilitas bagi Agus. Seperangkat perabot layaknya sofa nyaman, serta perlengkapan kamar mandi yang mutakhir contohnya. Dalam kesempatan itu, Agus pun tak lupa memamerkan kamar barunya di apartemen tersebut. Dan seperti inilah penampakan kamar baru milik Agus Salim, tempat ia memejamkan mata sekaligus melepaskan penat dan berat beban hari-harinya. Apa perlu kali di ini? Ini keadaan tempat tidur Agus lah, maaf agak berantakan sedikit soalnya tiba-tiba kan datangnya kan. Iya, agak berantakan sedikit sih. Nah, sama-sama nyaman sih, cuman perbedaannya kalau di tempat Wawa kan banyak kendaraan karena rumahnya kan di pinggir jalan. Jadi tuh keadaannya tuh banyak motor yang lewat, kadang suaranya berisik. Sedangkan kondisi Agus kan nggak bisa dengar suara-suara yang berisik gitu kan. Mungkin dari keadaan itu. Kalau di sini kan Agus tenang di apartemen ini, maksudnya keadaan di sini tenang, kita nggak mendengar suasana yang seperti berisik-berisik seperti itu. Jadi untuk melatih kondisi Agus juga supaya lebih tenang juga, dilatih juga sama musisi. Jadi untuk mental Agus sekarang alhamdulillah jadi lebih berpower lah gitu. Ayo. Saya juga agak empuk, sama-sama empuk sih kalau kasus sana sini sama aja sih. Ya namanya tempat cepet sama, tempat ini juga sama. Yang membedakan ya situasinya dan keadaannya aja sih. Tapi Itu yang aja penting sih. ada istri di samping. Iya, itu yang paling penting. Yang penting ada istri setia untuk mendampingi terus, untuk memberi support dan semangat Agus. Sama orang tua juga ada di sini. Tuh, maksudnya ada di sebelah kanan.
Di sebelah. Oh, di sini. Di sini mana? Di sini. Nggak apa-apa, ada di sebelah sini. Oh, Maklum lah kan nggak ngeliat kan. iya. Ngerasain anginnya aja jadinya kan. Kalau si Agus sih nggak terlalu ke situ sih, yang penting ada untuk pendingin aja, mau kipas angin mau AC itu sama aja sih bagi Agus sih gitu. Cuman kalau AC kan katanya lebih sehat aja gitu, tapi kalau kipas angin kan takutnya nanti bisa berpengaruh ke paru-paru, soalnya kan kemarin Agus ada TB juga gitu. Ya alhamdulillah ada rezeki, ada orang baik yang ngebantu Agus, yaitu sesosok musisi yang luar biasa banget yang ngebantuin Agus gitu. Ini kamar mandinya. Oke. Ini kamar mandinya. Kalau mandi di sini kita pakai shower. Agus satu mungkin. Terima kasih ya buat teman-teman udah datang ke apartemen tempat tinggal Agus. Semoga kalian bahagia melihat Agus bahagia juga ya. Jangan dibuat Agus sedih lagi ya. Sekarang Agus senang, oke? Di balik kesedihan, pasti ada kebahagiaan. Itulah yang kiranya mampu menggambarkan kondisi Agus Salim saat ini. Di satu sisi, hidupnya kini memang penuh luka. Namun di sisi lain, keberkahan seperti tidak ada habisnya datang menghampiri. Apartemen baru itulah contohnya, di mana kisah pilunya ternyata mengetuk hati Ibu Sisi untuk berbaik hati memberikan apartemen yang terbilang cukup mewah. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Ibu Sisi terkait alasan yang membuatnya memutuskan untuk memberikan apartemen baru untuk Agus? Serta bagaimanakah pula reaksi Agus Salim ketika pertama kali mendengar tawaran untuk tinggal di apartemen? Yang terpikir Agus tuh ini sih lebih tenang sih rasanya kalau misalnya tinggal di apartemen gitu sih. Itu yang aku rasakan gitu. Dalam keadaan Agus seperti sana kan string kayak mental Agus tuh kadang suka nangis, teriak-teriak gitu kan, dengan keadaan kadang-kadang kan suara mobil, motor itu kan puluh halang lah gitu kan, suaranya gini ngomong gitu setiap malam, setiap hari lah gitu. Jadi itu coba aja deh gitu. Mana tahu nanti Agus dengan tawaran ini Agus bisa tenang, bisa mental Agus itu kembali. Ya udah Agus terima aja gitu. Ya alhamdulillah ternyata aku merasa tenang gitu. Ya kalau untuk kata mewah sih ya namanya apartemen ya semewah-mewahnya apartemennya seperti itu sih gitu. Ya hal biasa lah gitu kan. Ya sebenarnya semua ini apa ya, alamiah ya, jadi nggak ada direncana-rencanakan. Jadi karena melihat kondisi Agus yang begitu memprihatinkan menurut saya ya, selain sudah istilahnya sudah nggak bisa melihat lagi atas tersiram air keras, kemudian dibully lagi oleh sebagian masyarakat Indonesia yang mungkin tidak tahu cerita sebenarnya seperti apa, atau mereka tidak mau membuka hati untuk mengetahui sebenarnya Agus ini di posisi yang baik atau di posisi yang benar atau salah gitu. Nah secara pribadi saya sih biasanya melihatnya secara benarnya saja ya, Agus itu sebenarnya secara hukum itu benar gitu dalam konteks ini gitu, dan memang perlu dibuktikan ya di pengadilan ya. Tapi kan sebelum ke pengadilan juga kan sejatinya kita sudah bisa memahami, apalagi saya sebagai seorang akademisi intelektual bela negara gitu ya, jadi itulah keterpanggilan yang kuat gitu. Pas kebetulan apartemen penyewanya keluar, pas kemudian sebenarnya saya mau membenahi apartemen, tapi saya pikir Agus kondisinya juga sangat udah, saya takut ke mentalnya aja sebenarnya gitu, ke mental Agus itu, makanya saya coba tawari. Kemudian direspon cepat, ya udah alhamdulillah, jadi kita cepet aja, ngalir aja cepet gitu. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwasanya niat baik itu kalau dilaksanakan dilandasi atas kebijaksanaan, dia cepet aja jalannya, ringan aja, nggak ada debat-debatan, nggak ada hitung-hitungan, udah. Kalau istri sih dari dulu sih orangnya nggak terlalu mewah banget dengan hal-hal yang seperti begitulah ya. Yang penting satu hal sih bagi dia, yang penting nyaman, tenang, itu aja sih. Kalau dia sih, dia tuh dari dulu memang nggak pernah kayak milih tempat yang harus begini, harus begitu, semua aku nggak pernah sih. Yang penting itu kita sama-sama nyaman, bisa tenang, itu sih. Palingan hal yang paling menyenangkan itu sama istri, paling kita tertawa bareng, ngelawak bareng sih gitu kan. Kadang-kadang ya lucu-lucu lah, kadang ini
iya abang udah nggak mandi nih, udah 2 hari nih gitu kan. Ketiaknya bau gitu kan. Terus? Kan tertunda lagi buat ngomongnya kan. Iya. Ini paling begitu sih. Namun siapa sangka kehadiran apartemen baru itu rupanya sungguh berpengaruh kepada kesehatan Agus. Iya, kondisi fisiknya kini telah meningkat cukup signifikan, walaupun baru 2 minggu menempati apartemen Ibu Sisi. Tak tanggung-tanggung, Agus bahkan mengaku jika berat badannya saat ini sudah bertambah. Dan kini Agus bahkan sudah mulai berolahraga jalan kaki. Lantas, seperti apa penjelasan Agus terkait peningkatan kesehatannya? Dan alhamdulillah Agus di sini hampir 2 minggu, suasana hati yang paling utama ya Gus ya, udah lebih terkendali lah gitu. Agus sih udah males sih mikirinnya hal-hal seperti itu. Agus kan Agus sekarang udah fokus kesehatan nih. Agus kesehatan dulu yang harus pikirin. Kalau orang yang benar-benar kesehatan Agus, udahlah. Yang namanya rezeki kita nggak tahu ya kan. Kita berserah sama Allah aja. Kalau memang itu rezeki Agus ya alhamdulillah. Kalau memang udah gitu sih, itu aja sih. Mungkin kalau untuk posisiannya mungkin Agus lebih kayak untuk berjalan palingan nanti berjalan, soalnya kan untuk keadaan Agus, karena Agus itu kan udah badannya udah naik nih. Jadi kalau untuk kayak berdiri, kalau udah duduk tuh susah berdiri gitu. Jadi untuk kegiatan Agus kadang pagi bangun cepet gitu kan, dibangunin sama istri, terus tuh ya palingan berjemur di depan sana, di situ di teras depan. Terus kadang disuruh jalan-jalan di depan situ juga, dari sana dari ujung ke ujung gitu sih untuk aktivitas Agus sih gitu. Untuk melatih supaya bisa ini lagi lah gitu, kuat lagi gitu. Meningkatnya kesehatan Agus Salim tentu tidak lepas dari peran besar Ibu Sisi. Apalagi bukan hanya sekedar memberikan tempat tinggal, Ibu Sisi pun seringkali memberikan dukungan serta pelatihan kekuatan mental untuk Agus. Dalam kesempatan yang sama, Agus pun tak menampik jika dukungan positif dari Ibu Sisi benar-benar membantunya melewati masa-masa paling berat dalam hidupnya. Khususnya dengan memberikan keyakinan bagi Agus untuk tak lagi merasa bahwa dirinya adalah manusia terendah di dunia. Hasilnya pun terlihat nyata dari tindak tanduk Agus saat ini yang tak lagi menangis meraung-raung, serta lebih banyak tersenyum lepas. Itu berkat dari Bu Sisi juga, berkat dari keluarga Agus, istri Agus juga kan, karena Bu Sisi ini seseorang yang melatih Agus dari mental juga gitu. Karena dari segi mental kan kita berbagi juga tuh, berbagi pengalaman sama Bu Sisi. Dia menceritakan dia betapa kuatnya juga dengan seorang diri tinggal di apartemen ini gitu. Jadi Agus, wah Bu Sisi aja sebegitu kuatnya tanpa ada seorang pendamping gitu kan, dia aja bisa kuat. Nah disitulah Agus tuh terpikir kan, wah ini nggak boleh Agus terpuruk seperti ini terus gitu. Terus dia terus kasih support, semangat terus ke Agus gitu. Ayo Gus, ngapain? Jalan-jalan lah, lihat sana di kolam ada. Gitu sih gitu kan. Keluar-keluar katanya begitu. Jangan terus kamu tuh terpuruk di situ. Kamu tuh harus benar-benar bisa maju ke depan katanya gitu. Biarin hujatannya dikit, nggak apa-apa katanya. Saya juga seneng kok dihujat katanya gitu. Begitu ya, saya pikir-pikir juga gitu sih, kan nggak ada ini aja. Yang penting kita mikir mau hujatan mau apa, yang penting kita pikir kita, yang penting udah kita kan berproses, kita kan berdiri sendiri gitu. Mereka kan hanya sebagai bunga-bunga lah begitu ya kan, yang menghampiri hidup kita supaya hidup kita lebih berwarna lagi lah gitu kan. Itu makin bijak ya. Bijak nih. Sebenarnya karena kasus dia ini terlalu viral, jadi bolak-balik itu nongol terus di depan layar saya. Saya sebenarnya pengen mendengarkan kajian-kajian spiritual, terus misalnya tentang membangun kekuatan pikir gitu-gitu ya. Dia nongol terus gitu. Akhirnya saya ikuti, ini ada masalah apa sih gitu kan. Isi komentar orang-orang kan menganggap bahwasanya Agus ini dibantu tapi nggak tahu terima kasih gitu kan. Coba aku dengerin deh dulu gitu kan. Gimana ya yang paling enak dengarkan supaya benar-benar fair gitu kan. Akhirnya saya nemu akun YouTube-nya Densu.
klarifikasi antara Novi dan Agus. Coba aku dengerin secara seksama. Aku niatkan aku nggak mau ke kiri dan ke kanan. Aku dengerin secara seksama. Ternyata aku simpulkan dia secara hukum benar gitu loh. Makanya aku 100% ngedukung dia dan aku sebenarnya berjuang sendirian. Jadi di komal-komal YouTube itu dan dimanapun itu, kalau mereka ada saya langsung masuk terus ke situ, saya kirim terus narasi-narasi saya. Tapi saya nggak pernah menghujat siapapun. Saya hanya untuk menyatakan bahwasanya misalnya Indonesia itu kan negara hukum kan tertinggi. Dan yang dijual Agus, rekening Agus berarti yang berhak menggunakan ya Agus gitu loh. Atau kalau misalnya kita mau menyumbang itu ya ikhlas saja, nanti juga akan membukakan pintu-pintu rezeki lebih luas lagi, benar nggak? Nah, jadi saya menyampaikan gitu-gitu. Saya pun kena hujat juga, padahal saya nggak menghujat siapapun gitu. Kata-kata baik yang saya sampaikan saya kena hujat juga. Jadi itu Agus tuh senangnya tuh dia itu memberikan analisa-analisa yang benar-benar dalam situasi ini sangat berarti lah bagi Agus gitu. Kenapa? Karena analisa-analisa yang diberikan itu positif gitu. Betul. Iya, makanya Agus, wah benar sih positif ini Bu, Ibu Sisi ini. Jadi kalau udah orang itu memberikan positif ke Agus, ya pasti tanggapannya kan positif kan. Betul. Jadi nilai positif itu yang membuat diri Agus ya lihat aja sampai sekarang gimana positifnya ya gitu. Iya, Udah ada bukti kepositifan yang dianalisa dari Bu Sisi itu sendiri, kalian menginspirasi buat Agus itu sih. Jadi Agus nggak sedih lagi dong. Enggak, Agus nggak sedih lagi. Sekarang Agus senang banget gitu. Nanti ada lagu lagi ya, senang Iya, banget ya. Agus sedih banget. Agus Ganti, sedih banget, kan udah di apartemen. gitu kan. Sekarang gimana versinya gimana sekarang? Sekarang jadi gini, Agus senang banget, Agus senang banget, gitu kan, get, gitu kan. Semoga nanti diciptakan sama para pecinta lagu ya, ya. Jangan nanti kan jadi rame lagi. Ntar di 2025 Tapi nggak kelar-kelar lagi ya kan. positif kan? Iya, walaupun positif kan, bukan ya, baru. ya silakan lah. Aku nggak terlalu mikirin hal itu. Iya, Penting kesehatan dulu yang terpenting lah. iya. Nanti kalau udah sehat bisa menyanyikan itu buat lagu-lagu terbaru Agus kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.